Sebetulnya punten Bu ya, banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Cuma permasalahannya dari tadi nih nimbang sama Kang Cecep nih, layak nggak disampaikan di forum ini gitu. Jadi mungkin sebetulnya saya ngintip-ngintip Buya kalau di laut atau di alas itu biar saya bisa empat mata. Karena ada risikonya Buya. Ketika saya mempertanyakan itu, dianggap saya ini kelewat bodoh apa tidak bijak gitu. Ya contohnya seperti punten. Salahnya Mas Afkar nunjuk sih. Malam ini pertemuannya tuh pengajian Bu ya. Kalau bagi seorang sosok Buya, ketika judulnya pengajian ditampilkan tari topeng tadi, itu bukan masalah. Tapi bagi orang awam di lingkungan kita, jangankan mungkin judulnya pengajian, ketika bukan judulnya pengajian aja menampilkan tari topeng itu selalu diseret kepada taklid-taklid yang tidak ada dari sononya itu, kalau nggak bid'ah kan haram. Nah jadi barangkali kesempatan dalam malam ini saya ingin bertanya, mohon kiranya dijelaskan dari sisi spiritual ketika tari topeng tadi itu ditampilkan, ketika gelombang cinta yang penuh makna dan penuh nasihat itu diiringi dengan musik, adakah sebagai bagian pintu masuk kepada spiritual itu? Itu kira-kira Buya pertanyaannya. Ya. Mohon maaf kalau ini tidak layak disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya kata pengajian dan pengkajian adalah akar katanya sama, kaji. Tetapi ketika di awalan pe dan akhiran an menjadi dua, ada pengajian, ada pengkajian. Sebetulnya mah tidak ada beda ya antara pengkajian dan pengajian. Kedua-duanya sama mengkaji. Saya sendiri tadi kalau namanya pengajian, saya tadi nggak pernah bicara halal haram, nggak cerita pahala, betul nggak Bu? Sewarga, cerita saya surga. Bidadari cerita nggak tadi? Itu kan kita belajar lagi sedang mengembangkan kepribadian. Nah, kepribadian itu pengajian atau pengkajian ini. Kalau strategi politik luar negeri kita bicarakan, itu pengajian apa kajian? Tadi murni kita bicara masalah-masalah human relation, ya, hubungan kemanusiaan. Tidak bicara hukum kan? Betul nggak? Betul nggak tadi bicara tentang kepribadian, bagaimana kita mengembangkan bakat kita, mungkin itu kan nggak ada qala ta'ala, nggak ada qala Rasulullah, ya kan gitu. Semuanya ada semacam itu. Nah, disinilah persoalannya, ada garis demarkasi yang dibikin oleh peradaban Islam antara ilmu agama, ilmu umum. Ada ibadah murni, ada ibadah umum. Ya kan begitu? Nah, ini yang membuat kita menjadi sulit. Kemudian pemisahan masalah dunia. Saya sendiri juga merasa aneh ya. Orang yang mengharamkan foto, mengharamkan nyanyi aja. Orang yang rezekinya dari nyanyi itu masuk neraka. Badut itu juga masuk neraka. Gambar-gambar nanti dituntut suruh masukkan roh ke dalamnya. Kan gitu. Piano haram, ini haram. Jadi maksudnya di hidup kita suruh ngewer-ngewer tasbih aja gitu. Ya. Jadi gini, kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa agama itu bukan hanya membangun ketulusan hati. Juga kita dengan agama kita mampu mengapresiasi keindahan-keindahan alam semesta ini.
Di mana penghargaanmu dan keyakinanmu kepada Tuhanmu? Kalau hanya lihat dari sisi fisika, ya, hukum kuantum, ya kan gitu, hukum alam dan sebagainya, Anda fisikawan. Kalau dari sisi keindahan, Anda tersentuh nggak? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Keindahan dan Tuhan. Lah iya. Maka tarian topeng, lukisan ya Lejokon, ya Da Vinci dan sebagainya, lukisan-lukisan yang mendunia menampilkan keindahan-keindahan. Anda semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Saya ingin mengatakan jujur saja, saya merasa dekat dengan Tuhan melalui jalur keindahan-keindahan. Itu semacam itu. Jadi yang tidak boleh itu bukan tidak boleh melihat wajah-wajah yang cantik, ya rugi. Iya, tergantung hati kita. Kalau saya melihat wajah cantik, saya subhanallah. Walillahi fi khalqihi syu'un, ya Allah, betapa hebat yang kau membuat wajah-wajah cantik. Dan saya menikmati kecantikanmu. Tapi terkait dengan keindahan Tuhan, itu adalah ibadah saya. Tetapi ketika otak saya ngeres, itu baru dosa. Paham nggak? Jadi yang nggak boleh itu ngeresnya ya. Iya, jadi ada ayat Al-Qur'annya yang berbunyi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang laki-laki beriman, pejamkan matanya ketika melihat perempuan. Dan perempuan juga dikhitabi juga oleh Allah. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada perempuan beriman, pejamkan matamu ketika melihat laki-laki yang ganteng-ganteng seperti saya. Iya. Itu maksudnya bukan memejamkan mata. Masa kita harus memejamkan mata, ya kesandung nantinya. Ya, maksudnya itu absor itu bukan mata, otak. Artinya kalau ngeliat cewek jangan ngeres, itu penting. Kalau nggak ngeres nggak apa-apa. Ya, melihat cewek sekali lewat yang nggak ada masalah. Nah, kalau sudah melotot, nah baru lampu kuning tuh. Nah, kalau sudah janjian, nah baru lampu merah. Iya, kalau nggak ada masalah kok. Jadi kita bisa mengendalikan. Saya sendiri juga mengendalikan. Saya juga dikecam oleh banyak teman-teman, kiai. Kari kaji sakur kok buka salaman karwong wadon aja gep-gep baik. Ya, sekarang begini, Bu. Oke, kalau itu dosa, oke, saya berdosa salaman dengan perempuan. Tapi kan kasusnya kan saya kan sering pangapunten, ya. Dari jauh sudah saya udah menjaga diri tuh. Ini orangnya cantik nih. Saya bisa tergoda nih. Pangapunten sengaja saya menghindar. Tapi kalau orang tua ya nggak ada masalah lah, bagaimana? Nenek-nenek ya. Iya. Tapi itu kadang-kadang sudah nyelonong. Masa saya tolak? Apa sakitnya hati orang? Jadi ketika saya bersalaman, saya ingin membahagiakan kamu kok. Tapi itu dosa, oke. Sekarang berapa dosanya? 10. Membahagiakan orang berapa? 100. Jadi saya untung berapa? Ya udah selesai. Oke, makasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.